Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raymondus Jins Oscar Kiani. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD APMB Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan praktikum di Padukuhan Dukusari, Kelurahan Wonokerto, Kabupaten Wonturi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Wonokerto merupakan salah satu kelurahan yang memiliki beragam potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan menjadi penggerak perekonomian di Kelurahan Wonokerto. Salah satu potensi yang ada di Kelurahan Wonokerto yaitu khususnya di Padukuhan Dukusari adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang mengolah atau memanfaatkan buah salak yang diolah menjadi berbagai produk makanan dan minuman seperti wajik salak, coklat salak, minuman sari salak, kopi dari biji salak, dan dodol salak. Bukan hanya olahan salak, ada juga keripik tempe, serta kerajinan tangan seperti tas atau keranjang dari bambu, dan ada juga figura atau background untuk berfoto yang terbuat dari batang salak. Dan masih banyak lagi olahan produk UMKM yang lainnya yang menjadi usaha masyarakat, khususnya di Padukuhan Dukusari. Dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, saya banyak mendapat informasi dari narasumber, baik dari pelaku UMKM, ketua UMKM di Kelurahan Wonokerto, sampai kepala Padukuhan Dukusari, menyampaikan tentang UMKM yang ada di Dukusari, terkait permasalahan UMKM, relasi antara UMKM dengan pemerintahan Kelurahan Wonokerto, serta peran pemerintahan Kelurahan Wonokerto terhadap kemajuan UMKM yang ada di Padukuhan Dukusari. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa saja UMKM yang ada di Padukuhan Dukusari. UMKM yang ada di Dukusari didominasi oleh pengolahan produk salak seperti wajik salak, coklat salak, minuman sari salak, dan dodol salak. Ini dikarenakan memang di daerah Kelurahan Wonokerto didominasi oleh pertanian buah salak sehingga mudah mendapatkan bahan pokok, yaitu bahan pokoknya salak. Ada beberapa produk olahan UMKM yang lainnya seperti tempe dan coklat. Ada juga kerajinan tangan dari bambu yang dibuat menjadi keranjang atau tas. Itu adalah beberapa produk UMKM yang ada di Dukusari. Kemudian yang kedua, yaitu terkait berbagai permasalahan atau kendala mengenai UMKM yang ada di Dukusari. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta analisis, ada beberapa permasalahan yang terjadi di bidang UMKM yang ada di Dukusari, seperti alat pengolahan produk UMKM yang masih belum memadai, dan dalam pengolahannya masih tradisional sehingga dalam produksi masih mengandalkan kebanyakan tenaga manusia. Tempat pengolahan yang juga belum memenuhi standar. Kurangnya pengetahuan dari pelaku UMKM terkait bagaimana pemasaran produk secara online sehingga menyulitkan dalam memasarkan produk secara online, serta pemasaran offline yang masih belum maksimal. Kemudian belum adanya tempat khusus terkait penjualan produk UMKM yang ada di Dukusari yang disediakan Padukuhan itu belum ada. Adanya pelaku UMKM yang belum bergabung dalam forum UMKM yang dapat membantu terkait pemasaran serta pelatihan. Ini juga menyusahkan beberapa pelaku UMKM karena belum memiliki skill dan pengetahuan yang cukup. Dan mengurus sertifikat halal yang susah karena tidak semua UMKM yang ada di Dukusari sudah memenuhi standar. Itulah beberapa permasalahan terkait UMKM yang ada di Dukusari yang bisa saya jabarkan dari hasil observasi dan wawancara kami. Yang ketiga yaitu terkait relasi antara pemerintahan Kelurahan Wonokerto dengan UMKM yang ada di Padukuhan Dukusari. Secara keseluruhan, relasi antara pemerintahan sudah berjalan, pemerintahan dengan pengusaha produk UMKM ini sudah berjalan dengan cukup baik, dengan dibuktikan dengan adanya kegiatan di Padukuhan yang selalu melibatkan pelaku UMKM di Dukusari. Contohnya pada saat kemarin kami melakukan observasi dan wawancara, kebetulan di Kelurahan Wonokerto
ada kegiatan atau event yang pada saat itu kelurahan mengharuskan adanya produk UMKM yang dipamerkan dan diperjualbelikan. Di sini pemerintah Wonokerto juga sudah menganggarkan dana untuk bidang UMKM pada RPJM Kelurahan. Dan pemerintahan Kelurahan Wonokerto sudah beberapa kali mengadakan pelatihan UMKM yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga relasi antara pemerintahan dan pelaku UMKM ini menurut saya sudah terjalin dengan cukup baik. Kemudian yang keempat, terkait peran pemerintahan Kelurahan Wonokerto terhadap kemajuan UMKM di Padukuhan Dukusari ini. Pemerintahan sudah melaksanakan pendampingan dan pelatihan terkait UMKM untuk menambah pengetahuan serta skill dalam mengolah produk UMKM itu. Pelaku UMKM di Dukusari, tetapi dalam prakteknya, dalam membantu fasilitas alat atau produksi yang masih belum memadai, dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM masih belum berjalan dengan maksimal karena Kelurahan Wonokerto juga tidak terlalu fokus pada bidang UMKM saja, tapi juga pada bidang lain seperti bidang pariwisata, pertanian, dan bidang lainnya, sehingga tidak mungkin dana desa semuanya terfokus pada UMKM saja. Seperti yang kita ketahui juga di Wonokerto juga didominasi oleh kegiatan seperti pariwisata dan juga pertaniannya. Dari hasil identifikasi masalah, observasi dan wawancara yang telah jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM yang ada di Dukusari masih mengalami kendala dalam alat produksi, penguasaan IT, belum terkoordinirnya pelaku UMKM yang ada di Dukusari, dan pengalokasian dan pendanaan yang kurang. Maka dari itu diharapkan pemerintahan Kelurahan Wonokerto harus memperhatikan bidang UMKM dengan cara memberikan bantuan serta pendampingan terkait produksi, pemasaran, dan sebagainya, karena UMKM di Dukusari cukup menjanjikan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat karena kegiatan jual beli yang bergairah juga. Jadi menurut saya pemerintahan Kelurahan Wonokerto harus menjalankan salah satu fungsi pemerintah, yaitu pemerintah harus menggunakan otoritas serta kapasitas dalam mengayomi dan melayani serta menyediakan fasilitas kepada masyarakat, dan tidak boleh gagal dalam menjalankan fungsinya atau governability. Dalam kasus ini, pemerintah harus segera menyediakan alat-alat produksi untuk membantu kelancaran jalannya UMKM yang ada di Dukusari, Kelurahan Wonokerto ini. Sekian hasil video storytelling terkait praktikum yang telah saya laksanakan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.